Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abad, setidaknya sejak berpuluh tahun, sepanjang yang pernah kita dengar dan kita baca dalam literatur Melayu dan Indonesia, nama Abu Nawas Ibnu Hani, yang sering disebut dengan Abu Nawas, dikenal sebagai tokoh lucu yang cerdik. Tidak hanya itu, asosiasi orang pun jadi terpengaruh. Demikian besar pengaruhnya, sehingga baru namanya saja disebut orang sudah mau tertawa. Begitu pula bila terjadi suatu peristiwa yang tak masuk akal. Karena kebodohan atau karena kepintarannya, orang lalu mengaitkannya kepada Abu Nawas. Demikian pula maksud orang mengaitkan perilaku seorang dengan tokoh Abu Nawas bisa dalam arti pujian. Bahkan terkadang bisa pula dalam arti cemooh. Begitu lekat cerita yang dapat kita tangkap dari sang tokoh Abu Nawas di negeri kita dalam dongeng atau pada buku-buku cerita. Lalu siapa sebenarnya tokoh ini? Apakah tokoh ini merupakan tokoh rekaan para pengarang hikayat pada zaman dahulu yang selalu dikaitkan dengan Raja Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah? Apakah tokoh Abu Nawas ini hanya cerita 1001 malam atau memang pernah hidup? Abu Nawas yaitu seorang jenaka atau pandai melucu dan banyak akalnya. Bahkan kadangkala berlaku konyol, sehingga berhasil memperdaya Raja Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid, alih-alih dijatuhi hukuman, tetapi pada akhirnya malah mendapatkan hadiah uang dari Raja, karena akal bulusnya dapat menyelamatkan nasibnya dari perangkap Raja. Alkisah, Raja selalu saja berusaha mencari akal untuk menjerat Abu Nawas agar Raja memiliki alasan menghukum Abu Nawas. Tokoh ini sebenarnya jelas sekali sejarahnya dalam literatur bahasa Arab dan beberapa literatur bahasa Barat, baik dalam penulisan sejarah, sastra Arab atau biografi. Tokoh ini dikenal hanya dengan satu sebutan, sebagai penyair besar dengan gaya yang khas. Abu Nawas atau sering pula disebut dengan Abu Nuwas, penyair Arab termasyhur pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dari dinasti Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Nawas Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ayahnya seorang anggota tentara. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Ibunya Jeleban adalah seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Ketika ia masih kecil, ayahnya meninggal dan kemudian ibunya membawanya ke Basra. Di sana ia belajar bahasa Arab dan sastra Arab, belajar agama, hadis dan Al-Quran. Sejak masih kecil sudah menampakkan bakat dalam sastra, terutama syair Arab. Berkat kepandaiannya dan bakat kepenyairannya, kemudian membawanya ke Ahwaz, dan setelah itu ke Kufah. Di kota Kufah, ia belajar kepada penyair Arab, Khalab al-Ahmar, yang kemudian menyuruhnya pergi berdiam diri di pedalaman padang pasir bersama orang Arab Badui untuk mendalami bahasa Arab selama setahun. Setelah itu pindah ke Baghdad dan berkumpul bersama para penyair di kota itu. Ia pun berhubungan dengan beberapa amir dan mengubah puisi pujian madah bagi mereka. Berita tentang kepandaiannya dalam berpuisi sampai ke istana Harun ar-Rasyid, khalifah dinasti. Ia dipanggil untuk menjadi penyair istana dengan tugas mengubah puisi pujian untuk khalifah. Pada suatu ketika, ia melantunkan puisi yang menghina kabilah Arab Mudar, sehingga khalifah murka padanya dan memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada pembesar istana dari keluarga Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak dibinasakan oleh khalifah pada tahun 803 Masehi. Ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Khasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Setelah Khalifah Harun al-Rasyid meninggal dunia, ia kembali ke Baghdad dan menjadi penyair istana bagi Khalifah al-Amin. Pada masa tuanya, ia cenderung meninggalkan kesenangan dunia dan menjalani hidup zuhud. Puisi-puisi Abu Nawas terdiri atas beberapa tema: pujian, satir, kehidupan zuhud, pengembara, penggambaran khamar, wanita dan cinta, lelucon dan senda gurau. Puisi khumrayatnya membuat dia dikenal sebagai penyair khamar, karena ia yang pertama kali mengangkat khamar, minuman haram, sebagai tema puisi.
Dalam Khumrayat, dia memberikan kelezatan dan keburukan khamar, tentang buah anggur, pemerasannya dan pengolahannya, rasa khamar, warna dan baunya, serta para peminumnya yang mabuk. Ia memperolok hadis yang melarang minum khamar, karena menurutnya khamar dapat menyenangkan hati yang risau dan buta, dan dapat bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik yang menuangkan khamar ke dalam gelas. Tetapi pada masa menjelang akhir hayatnya, ia mengubah puisi zuhdiyat, mengungkapkan rasa penyesalan dan taubat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya, ditemani dengan keinginan untuk hidup zuhud. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi, ada pula yang menyebutkan pada tahun 195 Hijriah atau 810 Masehi, atau 196 Hijriah atau 811 Masehi. Sementara yang lain tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi dan tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Naubakhti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Syunizi di jantung kota Baghdad. Dalam dunia pendidikan, kisah Abu Nawas yang sudah familiar di telinga kita atau di telinga masyarakat, kita dapat menjadikan sosok Abu Nawas sebagai tauladan yang mana banyak sekali hal-hal luar biasa yang terjadi kepadanya. Perjalanan hidup Abu Nawas yang diawali dengan terjebak dalam gemerlaknya kemaksiatan, seperti yang dibahasakan dalam buku yang berjudul Teologi Negatif Abu Nawas Ibnu Hani yang ditulis oleh Muhanif An-Awwari. Abu Nawas tersohor sebagai penyair yang jenaka, cerdik, peduli sesama, jujur, rendah hati, akan tetapi dia juga dianggap sebagai zindik. Begitu Abu Nawas dituduh zindik karena banyak melecehkan Tuhan, mempelajari ilmu perdukunan dan ilmu-ilmu kuno dari India dan Roma, serta hilang kepercayaan dan menembus batas-batas agama, ia justru sangat gencar mempelajarinya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya yang menarik, unik dan penuh makna. Pertama, manusia hidup di dunia ini dilahirkan tidak sama keadaan, bentuk, rupa, kepribadian, serta nasib dan takdir. Bahkan anak yang terlahir kembar pun tak mungkin sama persis antara satu dengan yang lainnya. Kedua, potensi manusia pada dasarnya adalah sama, yaitu potensi menjadi muslim. Akan tetapi, di lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Manusia yang dilahirkan dalam keadaan lingkungan muslim, maka akan tumbuh menjadi manusia muslim, dan apabila dilahirkan dalam keadaan non-muslim, maka akan tumbuh menjadi seperti lingkungannya. Ketiga, setiap makhluk menjalani hidup dengan cerita suka dan duka masing-masing, yang mana cerita masing-masing orang itu sangat unik dan indah. Cerita Abu Nawas mengandung pelajaran tentang orang yang pernah melakukan berbagai kesalahan, akan tetapi dalam hatinya terdapat iman kepada Allah yang begitu besar. Abu Nawas pernah menyatakan bahwa semua dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Setelah Abu Nawas melakukan semua perbuatan yang dianggapnya benar di usia senja, ia sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Ia menyesali semua kesalahannya dan menempuh jalan orang-orang yang alim. Taubat Abu Nawas adalah contoh yang berarti bagi manusia, bahwa sebesar apapun dosa manusia, pengampunan Allah lebih besar darinya. Akan tetapi, jangan kita sekali-sekali berpikir untuk melakukan dosa sepuas-puasnya dengan meremehkan syariat Islam yang ada dengan alasan bahwa Allah Maha Pengampun dosa. Akan lebih baik apabila kita berjalan di atas jalan syariah dan iman yang kuat kepadanya, karena sungguh yang manusia cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertaubatan Abu Nawas dapat dilihat dari syair-syair gumbahannya di masa tua. Di antaranya syair-syair Abu Nawas yang terkenal adalah, yang dalam arti bahasa Indonesia, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat. Maka berikanlah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku, yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya?
Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Maka, jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap selain kepada Engkau? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.